Buntut dari kasus kaburnya 7 tahanan, saat ini Kepala Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat, Agung Nurbani, berstatus nonaktif dan sedang menjalani pemeriksaan. Rutan Salemba pun diperketat penjagaan dan pengawasannya di sekitar area rutan usai 7 tahanan kabur. Penjagaan dan pengawasan ketat ini dilakukan pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat bekerja sama dengan pihak keamanan Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Siapakah yang terlibat dari kaburnya narapidana di Lapas Salemba? Bukti lemahnya pengawasan dan sistem di lapas. Siapakah yang bertanggung jawab? Apakah ada keterlibatan orang dalam? Dari Jakarta, Leo Chandra, Andri Panca, TV One mengabarkan. Kasus dari kaburnya ada sebanyak 7 napi dari Rutan Salemba ini masih menyisakan tanda tanya. Bahkan pernyataan dari DPR RI mengatakan ada kemungkinan keterlibatan dari orang dalam. Ini menjadi pertanyaan pemirsa, siapakah orang dalam tersebut dan apa motivasinya? Kemudian jika benar betul-betul terlibat di dalam kaburnya 7 napi ini. Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir tentunya di studio pakar ilmu pidana Untar, Mas Heri Firmansyah. Mas Heri, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya juga bergabung secara virtual sudah ada mantan Menteri Hukum dan HAM, Bapak Hamid Awaludin. Pak Hamid, selamat malam Pak Hamid. Malam. Oke, dan juga Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Pak Sugiat Santoso. Pak Sugiat, selamat malam, salam sehat. Oke, Pak Sugiat tampaknya suaranya masih belum terdengar Bapak. Oke, sambil kita menunggu ya, saya mungkin awali terlebih dahulu ke Pak Hamid. Pak Hamid, ini kan masih menjadi perhatian, tanda tanya juga ketika ada sebanyak 7 rutan atau 7 napi di Rutan Salemba ini kabur. Ada sejumlah asumsi yang bahkan mengatakan ada keterlibatan orang di dalamnya. Pandangan Anda seperti apa, Pak? Ya, itu tidak tertutup kemungkinan. Karena kalau kita melihat kejadiannya secara kronologis, kecurigaan itu tidak berlebihan. Kecurigaan itu sangat rasional. Coba lihat ya. Ketujuh orang ini itu menggergaji terali besi. Dan besi itu besi beton. Dan penggergajiannya tidak mungkin 1-2 hari. Tidak mungkin. Karena gergaji yang dipakai pasti bukan gergaji listrik. Karena itu menimbulkan kebisingan, ketahuan. Berarti gergaji manual ini. Ya, itu satu. Yang kedua, gorong-gorong yang dipakai keluar itu juga gorong-gorong dengan terali besi. Itu di luar kan, di luar sel. Nah, kalau kita lihat proses perusakan terali besi ini, segi waktu tidak mungkin itu dalam waktu sekejap. Pasti prosesnya lama. Masa dalam proses lama itu, petugas tidak pernah melakukan inspeksi dan penggeledahan di dalam sel dan menemukan ada gergaji. Tidak mungkin gergaji kecil ini, tidak mungkin. Kayak gergaji memotong obat, tidak mungkin. Pasti gergaji besar, karena ini kan terali besi yang digergaji. Jadi kalaulah Anda mengatakan ada kecurigaan adanya orang dalam yang berkong kali kong, itu sangat-sangat logis asumsi itu. Oke. Pak Hamid, tapi berdasarkan pengalaman Anda, sebenarnya susah tidak sih untuk menjebol di rutan tersebut? Dan sebenarnya penjagaan ini ada berapa lapis? Apakah semuanya dijaga oleh sipir saja? Ya, sekarang ini kan sudah lumayan, sudah ada CCTV. Nah, masalahnya karena CCTV-nya katanya tidak jalan pada saat itu. Itu semua patut diinvestigasi. Sudah berapa lama CCTV itu tidak jalan? Apakah hanya pada hari itu? Kan bisa dilihat rekodnya semua. Sejak kapan CCTV itu tidak jalan? Dan kenapa ketika tidak jalan, tidak ada laporan mengenai tidak jalannya CCTV? Katakanlah misalnya rusak, kan mestinya ada laporan ke atas bahwa CCTV gedung ini rusak dan sebagainya dan seterusnya. Itu ya. Yang kedua, ada pertanyaan, mengapa mereka lari pada saat Pak Karutan itu cuti? Apakah ini kebetulan? Ataukah gimana? Dan mengapa narapidana tadi yang lari itu mengetahui Pak Karutan itu cuti?
kan administrasinya tidak perlu mereka tahu kan? Itu administrasi kepegawaian yang mengurusnya. Oke. Nah, mungkin saja mereka menganggap bahwa dengan karutan cuti maka pengawasan melemah. Mungkin itu cara berpikirnya. Ya. Tapi pasti ada yang melaporkan bahwa Pak Karutan lagi cuti. Semua rentetan kejadian ini jangan pernah kita asumsikan kebetulan. Jangan. Oke. Patut selalu kita berasumsi bahwa ada sesuatu di balik deretan fakta yang ada ini. Baik. Karena sangat tidak logis. Oke, ada beberapa indikasi yang cukup mencurigakan. Saya ke Pak Sugiat sekarang, Ditjen Pemasyarakatan dan juga Komisi 13 kan ini sudah akan membentuk panja untuk memperdalam kasus ini. Ini sudah sejauh mana, Pak Sugiat? Ya, kemarin kita begitu mendengar informasi kaburnya 7 warga binaan di Rutan Salemba, Komisi 13 sudah melakukan sidak yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Bang Willy Aditya dan diterima langsung oleh Kepala Kantor Kemenkumham DKI, Bang Andika beserta seluruh jajarannya. Pada saat sidak kemarin kita sudah dapat beberapa fakta seperti yang disampaikan oleh Prof. Hamid tadi, bahwa kaburnya 7 warga binaan ini pertama adalah diketahui pukul 7.30 ketika petugas lapas melakukan perhitungan rutin di setiap kamar. Kebetulan yang kabur ini satu blok S kamar 16. Kan? Kita juga sudah menginvestigasi bagaimana proses kaburnya. Jadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Hamid bahwa dari mulai kamar 16 itu trali ventilasinya sudah digergaji 3 batang, tapi memang kita lihat Prof. Hamid bahwa kondisi trali besinya itu memang sudah sangat korosi, sangat berkarat. Lalu kemudian mereka juga menggergaji trali yang ada di drainase, di gorong-gorong, dan melakukan kabur ketika dari pukul 3 dini hari sampai pukul 7.30 seperti yang dijelaskan oleh pihak Kemenkumham DKI ketika kemarin kami sidak. Memang ada beberapa, pasti kesimpulannya yang pertama adalah kesimpulan awal ada terjadi kelalaian. Dan siapa yang bertanggung jawab terkait dengan kelalaian ini pastilah pimpinan paling tinggi di rutan tersebut, yaitu Karutan. Kebetulan Karutannya juga sedang cuti. Kami mengapresiasi Pak Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Lapas, Kementerian baru, mengambil tindakan cepat dengan menonaktifkan Karutan yang sedang cuti tersebut dan melakukan proses investigasi internal. Kami tunggu prosesnya bagaimana. Tapi sebagai yang mewakili rakyat dengan fungsi pengawasan, kami juga minggu depan, Mbak, akan rapat pimpinan menindaklanjuti hasil sidak kami, apakah dengan membentuk panja, berkonsultasi dengan pimpinan DPR terkait dengan persoalan ini. Tapi yang paling penting sebelumnya juga perlu kami sampaikan bahwa kita juga sebetulnya sudah berkunjung ke beberapa lapas di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Memang kondisi rutan dan lapas kita secara umum sama ini, Mbak. Over capacity, over crowded, prasarana dan sarana lapasnya sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan ada di daerah Jawa Tengah, itu prasarana dan sarana lapasnya sudah tidak sangat mumpuni lagi. Ini mungkin yang akan kami cari solusi secara komprehensif, baik solusi teknis maupun solusi regulasi. Pak Sugiat, tapi betulkah memang ada kecurigaan bahwa keterlibatan dari orang dalam, entah itu sipir atau pihak lainnya, di dalam kaburnya 7 napi ini, Pak Sugiat? Ya wajib kita curiga, Mbak. Apakah ada kecurigaan? Wajib kita curiga. Karena ini kan ya sebuah peristiwa yang saya pikir ini sangat bisa mengganggu bagaimana pola pembinaan lapas dan rutan secara keseluruhan di Indonesia. Memang ada kejanggalan-kejanggalan. Pertama, peristiwa itu terjadi Karutannya sedang cuti. Yang kedua, CCTV yang itu merupakan SOP wajib dari sebuah institusi pengamanan itu sedang rusak. Kita belum tahu berapa lama rusaknya dan kenapa ketika rusak itu tidak segera diganti, padahal yang namanya rutan dan lapas itu adalah hal yang sangat wajib ada di rutan dan lapas. Yang ketiga, itu pelaku kaburnya ini sama-sama ini, kemarin kami dapat informasi bahwa kasus yang disangkakan di 7 warga binaan ini sama kasus peredaran narkoba dan sama-sama dituduhkan sebagai bandar. Ada yang sudah divonis, ada yang masih menunggu vonis. Ini mungkin yang menjadi fakta-fakta yang membuat kita wajib curiga
apakah ada keterlibatan orang dalam atau keterlibatan pihak lain. Itu yang kita tunggu. Yang pertama kita beri kepercayaan dulu kepada Kementerian Imigrasi dan Lapas untuk melakukan investigasi internal. Nanti kita tunggu bagaimana hasilnya. Tapi yang paling penting DPR akan mengawal kasus ini sampai tuntas setuntas-tuntasnya, Mbak. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Heri. Mas Heri, ada dugaan keterlibatan dari orang dalam ketika Karutan ini sudah dinonaktifkan, tapi ada investigasi lebih lanjut. Apakah mungkin ini jika betul ada keterlibatan, pasal-pasal apa yang kemudian akan bisa dikenakan? Ya, tentunya ini satu perbuatan pidana ya, dalam konteks bahwa dia meloloskan adanya pelaku kejahatan dan dampaknya sangat luar biasa. Sebenarnya kalau kita mau kaji bukan hanya pidananya semata ya, tapi sebenarnya akar masalah dari persoalan ini apa. Ini yang perlu segera ditemukan solusinya. Karena kalau kita mengacu pada beberapa peristiwa sebelumnya, ini bukan hal yang pertama terjadi. Dan yang membuat kita shock itu kan ini terjadinya di daerah Jakarta ya, bukan terjadinya. Bukan di daerah. Ya, bukan di daerah di luar Jakarta ya. Yang dimana kita berpikir kalau Jakarta dari segi fasilitas, kemudian dari segi SDM harusnya jauh lebih baik. Karena ini di pusat begitu kan. Ini di level nasional. Kemudian dalam konteks yang lain kan sebenarnya di Undang-Undang Pemasyarakatan sendiri ada fungsi dari pemasyarakatan itu dalam konteks pembinaan, pengamatan, pengawasan, dan pengamanan. Nah dalam hal ini pengamanannya sejauh apa yang dilakukan? Tadi sudah disinggung dari misalnya Prof. Hamid mengatakan kok bisa misalnya barang semacam itu masuk ke lapas. Berarti kan ada SOP yang mungkin tidak dijalankan dan lain sebagainya. Ini yang akan kita lihat sebagai bentuk kesengajaan atau tidak. Nah, tapi kan jangan sampai ada berlindung ini karena ketidakhati-hatian saja. Persoalan di dalam lapas karena penyelesaiannya kadang kembali ke ruang gelap, tidak kemudian terbuka setelah itu. Tadi saya mengutip dari awal bahwa kejadian ini kan bukan kejadian yang pertama. Harusnya ada pembenahan yang dijalankan secara sistemik di situ ya. Memang sih kalau kita bicara tentang anggaran, kita akui memang anggaran untuk khususnya lapas itu mungkin tidak besar begitu ya, sehingga dari segi pengamanan dan mutu dalam konteks penjagaan tadi bisa menjadi satu hal yang menjadi lubang atau celah mudahnya praktek-praktek semacam ini terjadi. Logika yang kita pakai juga sebenarnya nggak mungkin ini bisa terjadi tanpa ada keterlibatan pihak dari dalam tadi ya, karena kita berapa kali misalnya memberikan penyuluhan termasuk di Rutan Salemba itu bahkan niat kita baik untuk memberikan penyuluhan hukum itu saja ditanya macam-macam, bahkan handphone segala macam tuh nggak boleh dibawa sebagai alat perangkat komunikasi. Tapi kok ini bisa terjadi, dan ini kan bukan terjadi dalam hitungan satu hari saja, 1 kali 24 jam. Pasti ada rangkaian proses yang dilakukan sampai bisa menjebol tralis, kemudian keluar masuk ke dalam terowongan. Itu kan layaknya film-film Hollywood ya menurut saya. Jadi sesuatu yang sebenarnya secara logika nggak bisa dibenarkan dan diterima ya, bahwa ini jangan dianggap sebagai suatu kesalahan yang biasa. Karena dalam konteks pidana misalnya melihat orang-orang ini kan potensinya berbahaya ya. Ketika dia keluar kemungkinan membahayakan masyarakat luas juga perlu diperhatikan, dan menurut saya juga perlu melihat dalam konteks ini mereka yang kabur ini apakah sejenis tindak pidananya, sehingga ada dugaan nggak dengan afiliasi dengan jaringan di mana tindak pidana dilakukan, misalnya narkotika misalnya. Dan kalau saya lihat tadi ada beberapa yang sama secara narkoba, sama tindak pidana begitu. Oke, usai jeda nanti saya akan ke Pak Hamid juga ya. Bagaimana kemudian ketika Pak Suget mengatakan sebenarnya banyak lapas atau rutan ini yang sudah over kapasitas. Inikah yang menjadi alasan lebih mudah untuk dijebol atau bagaimana melihatnya? Sesaat lagi pemirsa, kami bahas usai jeda. Pemirsa, kita akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Lapas Salemba. Sudah ada rekan kami Syahda Yostiza di sana. Syahda, seperti apa situasi terkini di sana? Baik, selamat malam Agita dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya saat ini kami sedang berada tepat di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Hingga kini suasana dan juga penjagaan masih seperti biasa. Ada sejumlah pengawas yang memang menjaga di depan dari pintu rutan itu sendiri. Dan informasi yang bisa kami update bahwasannya Agita dan juga pemirsa, peningkatan pengawasan sekaligus pengetatan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, khususnya di Rutan kelas 1 ini masih terus dilangsungkan pasca 7 narapidana ini kabur dari dalam rutan. Dan sejauh ini berdasarkan informasi yang kami himpun khususnya dari awak-awak
awak media. Ini terakhir ada keterangan dari Kepala Divisi Permasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Tony Nainggolan. Ini sempat menyebutkan bahwasannya layanan di Rutan Salemba ini masih akan terus berjalan seperti biasa. Khususnya juga layanan-layanan seperti kunjungan dan juga proses sidang. Namun adapun untuk kunjungan bagi para kerabat dan juga keluarga yang ingin membesuk tahanan yang ada di dalam Rutan Salemba ini, ada sejumlah persyaratan yang lebih diperketat dan juga akan dibatasi. Karena memang dari pihak Rutan Salemba itu sendiri bersepakat bersama juga dengan lembaga-lembaga terkait ini akan terus melangsungkan evaluasi akses di dalam rutan khususnya. Salah satunya termasuk area yang dapat dilewati oleh pengunjung ini nantinya akan terus dibatasi. Dan perihal ini juga Kepala Divisi Permasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Tony Nainggolan, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul atas pengetatan di dalam Rutan Salemba ini. Selain itu, Agita dan juga pemirsa, update yang bisa kami sampaikan yakni berdasarkan keterangan dari Ketua Komisi 13 DPR RI, yakni Willy Aditya. Ia juga menyebutkan bahwasannya Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Rutan Salemba Agung Nurbani saat ini sudah berstatus nonaktif. Dan saat ini beliau juga masih dalam proses dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, mengingat bahwa perubahan statusnya ini merupakan buntut dari kaburnya 7 narapidana di Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Selain itu juga DPR RI nantinya akan melakukan rapat pimpinan, dan di dalam rapat pimpinan tersebut nantinya DPR RI akan membentuk suatu panitia kerja atau pada untuk penuntasan kasus tersebut, dan di mana di dalam materinya tersebut akan membahas mengenai posisi Agung Nurbani selaku Kepala Rutan. Sementara demikian, Agita. Terima kasih Syahda Yustiza, informasi langsung. Kita sudah mengetahui bagaimana kondisi di Lapas Salemba ini sudah semakin diperketat, pemirsa. Saya kembali ke Pak Hamid. Pak Hamid, ketika Pak Sugeng tadi mengatakan kondisi rutan-rutan bahkan di daerah-daerah ini banyak yang over kapasitas. Ini kan yang menjadi salah satu alasan jangan-jangan lebih mudah untuk dijebol, begitu? Gini Mbak, over capacity itu sudah puluhan tahun seperti itu. Over capacity sudah lama itu. Yang masalah sekarang adalah penghuni lapas dan rutan itu strukturnya sudah beda. Kalau dulu ya yang namanya narkoba itu persentasenya kecil. Sekarang di antara 290.000 ya jumlah penghuni lapas dan rutan, 52% itu sudah narkoba. Artinya apa? Jenis kejahatan ini meroket tahun demi tahun. Dan tahu sendiri, kalau pelaku narkoba itu turunan kejahatannya macam-macam. Bahkan mungkin ada orang mencuri itu karena kecanduan narkoba. Jadi jenis kejahatan ini memang luar biasa sekali. Nah, kita kembali kepada masalah klasik, yakni over capacity. Tidak mungkin kita bangun terus penjara kan? Tidak mungkin, tidak mungkin. Jalan yang terbagus adalah mengambil affirmative action dari pemerintah, yakni untuk narapidana dengan kualifikasi bahwa dia sakit secara permanen, sudah menjalani pidana sekian persen, dikembalikan ke keluarganya dengan tetap pengawasan dari lembaga. Ya, itu satu. Alternatifnya mengurangi jumlah populasi. Ataukah narapidana yang dihukum 1 tahun dan telah menjalani katakanlah 2 bulan, kembalikan dia ke keluarga atau kasih hukuman alternatif. Ya, jalankan itu kerja sosial atau apa. Itu kiat-kiat yang bisa kita pakai mengurangi populasi. Sebab tidak mungkin membangun terus penjara, tidak mungkin. Pertama, anggarannya dari mana? Pemeliharaan saja susah. Yang kedua, ya, membangun penjara itu kalau kita mengikuti tren kejahatan, ya, berarti kita tidak pernah berhenti membangun penjara ini. Terus menerus. Harus ada affirmative action yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani overpopulasi yang terjadi sekarang ini. Saya ingin kembali ke soal pelarian ini ya. Ya.
ada pertanyaan mendasar saya yang betul-betul buat saya itu menggelitik dan menggelisahkan. Mengapa narapidana yang sudah berkekuatan hukum 3 orang dengan hukuman berat 20, 18 dan 17 tahun bisa digabung satu sel dengan tahanan? Itu pertanyaan yang susah sekali dijawab itu. Pasti menimbulkan kecurigaan. Ini yang 3 orang ini hukuman berat, berarti gembong nih. Kok bisa disatukan dalam satu sel dengan tahanan? Dan mengapa yang 3 orang itu yang sudah memiliki hukuman berkekuatan tetap bisa masih tinggal di rutan, bukan di lapas? Ada apa ini? Oke. Ya. Dugaan Anda Ini seperti harus- apa, Pak? Kenapa? Dugaan Anda apa, Pak? Ya, dugaan saya pertama, saya berasumsi netral ini. Terjadi kelalaian luar biasa ini secara administratif. Kok tidak bisa dipisahkan ini? Ada apa? Itu sangat-sangat minimal. Saya punya dugaan ya. Bisa jadi memang ada persekongkolan jahat. Yang kedua masalah buat saya, coba ya, ketika lepas dari sel turun ke bawah, pakai sarung yang dililit, disambung-sambung, itu kan dia harus melewati gorong-gorong yang katanya sepanjang 6 meter sebelum tiba di ujung. Berarti ada pihak luar yang melakukan survei dan barangkali ada pihak luar yang tryout dulu, merangkak dalam gorong-gorong 6 itu dan selamat. Dan memberitahu kepada 7 orang ini bahwa lewat gorong-gorong Anda tidak perlu ragu. Oke. Udara cukup baik, Anda bisa bernapas, tidak ada ancaman di tengah gorong-gorong. Pasti ada orang luar Oke, yang baik. memberi informasi. Baik, Pak Sugiat, ketika ada 3 gembong narkoba yang masih berada di rutan Salemba, karena ada informasi juga seharusnya ini mereka rencananya mau dipindah ke Nusa Kambangan. Apakah ini mungkin dari DPR sudah mengetahui terkait hal ini? Sesaat lagi, Pak Sugiat boleh dijawab saja deh, kami kembali sesaat lagi. Baik, langsung ke Pak Sugiat. Ketika Pak Hamid tadi mengatakan kok bisa ada 3 gembong narkoba ini masih berada di rutan Salemba. Ada informasi juga Pak Sugiat bahwa ini akan rencana awalnya akan dipindahkan para narapidana ini ke Nusa Kambangan. Apakah ini sudah DPR sudah terinfo mengenai hal ini? Ya, terkait dengan bergabungnya misalnya tahanan dengan warga binaan yang sudah mendapat vonis berat di satu sel, di satu kamar, saya pikir kalau kita cek satu persatu lapas dan rutan yang ada di Indonesia, kasus ini bukan hanya terjadi di Salemba, tapi mungkin di hampir semua lapas dan rutan peristiwa seperti ini ada. Karena memang sekali lagi over capacity-nya itu sudah sangat tidak masuk akal. Misalnya di rutan Salemba, itu kapasitasnya 1.500, tapi warga binaan yang ada di situ sudah 3.000. Belum lagi berdasarkan informasi yang kami dapat, ketika peristiwa itu terjadi, jumlah petugas yang berjaga di satuan waktu per satu regu itu hanya 30 orang. 30 orang menjaga 3.000 warga binaan yang sesungguhnya ruangannya atau bangunannya itu hanya muat 1.500. Pasti menimbulkan banyak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kami mengapresiasi bahwa Menteri Imigrasi dan Lapas, Pak Agus Andrianto, salah satu program prioritasnya adalah pemberantasan narkoba di rutan dan lapas yang sesungguhnya sudah menjadi rahasia umum. Bandar-bandar besar itu yang sudah masuk penjara, masuk lapas dan rutan, itu lebih nyaman melakukan pengembangan bisnis narkobanya itu di rutan dan lapas, kan? Dan Pak Agus bukan hanya akan dilaksanakan, kami sudah dapat informasi bahwa proses pemindahan bandar-bandar besar di rutan dan lapas di setiap provinsi itu sudah sedang menuju ke Nusa Kambangan. Saya mendapat informasi misalnya seminggu yang lalu ada 6 atau 7 bandar yang sudah ditahan di Sumatera sudah dipindahkan di Nusa Kambangan dalam kerangka memutus mata rantai peredaran narkotika. Tapi ini kan problem teknis, Prof, kan? Misalnya overcrowded, bahwa rutan dan lapas kita itu sudah sangat tidak bisa menampung warga binaan. Solusinya harus solusi teknis. Bagaimana ini bisa dituntaskan? Misalnya lagi sumber daya manusia yang bertugas di rutan dan lapas itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan warga binaan. Misalnya 30 orang mengurusi 3.000.
pasti solusinya harus solusi teknis. Bagaimana Kementerian Imigrasi dan Lapas bisa, ya katakanlah tidak harus banyak-banyak, ya Nusa Kambangan baru itu harus ada. Dan itu saya pikir tempatnya tidak seperti rutan Salemba lagi yang itu di tengah keramaian. Saya pikir masih banyak pulau-pulau kita yang bisa kita berdayakan sebagai tempat bangunan baru untuk seperti Nusa Kambangan. Kami mengapresiasi Presiden kita Pak Prabowo Subianto memecah Kementerian Hukum dan HAM itu menjadi 3 kementerian baru supaya hulunya itu bisa ada solusi, misalnya tentang Menteri Hukum. Bagaimana Menteri Hukum bukan hanya mengatur tata kelola hukum, tapi juga membangun kesadaran hukum di seluruh rakyat Indonesia seperti yang dikhawatirkan oleh Prof. Hamid tadi. Kalau terkait dengan jumlah narapidana atau jumlah warga binaan yang masuk ke rutan dan lapas itu setiap tahun akan meningkat. Mudah-mudahan dengan Kementerian Hukum bisa fokus memberi kesadaran hukum, itu kekhawatiran itu bisa tidak terjadi. Bagaimana rakyat Indonesia dari tahun ke tahun bisa sadar hukum, begitu juga dengan sadar HAM. Baik. Tapi terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Lapas, saya pikir ini kementerian teknis. Maka perlu solusi teknis yang komprehensif bagaimana menuntaskan problem lapas dan rutan dengan momentum Salemba ini. Bayangkan, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Heri tadi. Salemba itu rutan terbaik di Indonesia. Letaknya di tengah keramaian. Prasarana dan sarananya dibandingkan dengan rutan dan lapas yang ada di Indonesia jauh lebih baik. Itu pun bisa kebobolan. Bagaimana saya khawatir kalau ini tidak dituntaskan secara cepat, ini bisa memotivasi warga binaan lain yang kondisi lapas dan rutannya itu jauh lebih kredit, prasarananya jauh lebih parah, misalnya tali besinya jauh lebih karat, nggak usah pun digergaji, misalnya didorong saja mungkin sudah bobol. Ini bisa memicu peristiwa-peristiwa baru di tempat lain, Mbak. Ya, oleh karena itu kami DPR, singkat. Kami DPR dalam konteks pengawasan mitra pemerintah akan berusaha mencari solusi yang komprehensif terkait dengan persoalan ini. Oke, Mas Heri, ini ketika Pak Sugiat mengatakan sebenarnya gembong narkoba yang berada di lapas Salemba tidak hanya di lapas Salemba saja, banyak kejadian juga sekali lagi over kapasitas, ditambah lagi dengan ada dugaan intervensi atau keterlibatan sipir atau entah orang dalam yang membantu kabur. Bagaimana dari perspektif pidana dan juga hukum? Ya, sebenarnya kita kan sedang mencari formula yang tepat ya. Bahwa tadi ada salah satu proposalnya misalnya mendirikan lapas di pulau tertentu misalnya. Tapi kemudian perlu kita hitung itu pasti dari segi biaya ada. Yang kedua efektif dan efisien tidak. Karena jangan-jangan semakin jauh dia dari keramaian, semakin nyaman kejahatan itu terjadi atau malah kaburnya lebih tidak terdeteksi misalnya. Jadi ini catatan kaki juga untuk hal itu. Kemudian saya juga menyikapi saya kembali ke Undang-Undang Lapas deh. Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang 22 tahun 2022. Di pasal 81 itu kalau nggak salah bicara tentang informasi intelijen. Nah, apakah ini hanya pemanis saja dalam undang-undang itu atau sudah pernah diimplementasikan dan sejauh mana diimplementasikan? Karena ini kan salah satu deteksi dini. Bagaimana kemudian mendesain agar sebelum terjadi sesuatu sudah ada informasi dan bagaimana cara penanganannya. Kalau sampai orang itu sudah kabur, berarti ada yang tidak berjalan dalam konteks kontrol, pengawasan, dan itu yang memang kadang lemah dalam setiap instansi kita. Maka kalau kembali ke undang-undang tadi di pasal 81 harusnya itu dulu tuh yang kita lihat diimplementasinya sejauh mana. Dan kemudian ancaman pidana tadi yang berkaitan dengan mereka yang abai dan sengaja abai, berarti ada dalam perbuatan pidana itu ada unsur kesalahan, ada kesengajaan dolus dan ada kealpaan culpa di dalamnya. Itu di pasal 426 KUHP ayat 1 dan 2 itu kan variasinya untuk pemidanaannya adalah 4 tahun dan kalau dengan kelalaiannya 2 bulan. Maka ini terjadi kita anggap sebagai suatu hal yang sangat serius sebenarnya sehingga tidak boleh ada celah ruang permaafan untuk mengatakan ya kita lemah karena memang nggak ada fasilitasnya. Tapi memang perlu perbaikan karena jangan sampai kita bangun pun dengan kontrol sistem yang bagus tapi sumber daya manusianya tidak kita kontrol, tidak kita berikan sanksi yang tegas dan juga mungkin dari segi apa ya, ini kan lagi banyak menuntut untuk kenaikan gaji dan katakanlah kesejahteraan begitu ya. Apakah itu juga sudah sampai di sana negara dalam hal ini kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ke depan juga melihat ini sebagai satu hal yang perlu
diimplementasikan. Kalau sudah sejahtera tapi masih terjadi, Iya. berarti sanksinya harus lebih berat menurut saya, Mbak. Oke, ini mudah-mudahan menjadi evaluasi bersama dan kita tentunya masih menunggu bagaimana proses investigasi terkait dengan kaburnya 7 narapidana ini. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Seri, terima kasih juga Pak Hamid, terima kasih Pak Suget sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan perbincangan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saat lagi Anda bisa menyaksikan program One on One bersama Tiara Harahap. Wakil keren bertugas saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.